Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder. Gua akan ngajarin lu gimana caranya untuk kaya di usia muda. Nah, buat temen-temen pasti berpikir kalau misalnya mau kaya, main trading, mau main bisnis, mau investasi, apapun. Nah, pada dasarnya kaya itu bukan tergantung dari bisnis lu. Loh, tergantung dari apa? Tergantung dari modal lu. Semakin modal lu gede, semakin cepet lu bisa cepet kaya. Nah, permasalahannya nggak semua dari kita itu pengusaha itu dari keluarga yang kaya. Kalau lu dari keluarga yang kaya, mungkin bisa cepet kaya lagi. Dengan misalnya contoh, modalnya 1 miliar. Lu cari untung 30% aja. Ya, udah 300 juta. Cepet kaya. Tapi permasalahannya kalau modal lu tipis gimana? Modal lu ternyata cuma 50 juta, 30% dari 50 juta berapa? Aduh, kerja keras lu. Oke, gua akan ngajarin lu cara jadi miliarder. Ya, mudah ya. Nah, sebenarnya miliarder itu katanya miliar. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau jadi orang kaya nggak perlu bingung. Semua orang berkesempatan untuk bisa jadi kaya, untuk bisa miliarder. Karena cukup dengan uang 1 miliar, teman-teman sudah dibilang miliarder loh guys. Nah, gimana caranya untuk mencetak 1 M di umur sebelum 30 tahun? Gue akan kasih lu tips-tips ya, mendapatkan uang 1 miliar pertama lu dalam 30 tahun. Kalau perlu cepet ini, gue kasih tahu yang instan nih kan, teman-teman mau suka instan nih caranya teman-teman. Nah, oke. Yang pertama ya. Nah, yang pertama ini gue bilang kalau misalnya di dalam bisnis, nah di dalam bisnis itu yang paling penting itu bukan seberapa pinter, bukan seberapa cerdas lu. Banyak orang-orang yang kuliah juga belum tentu bisa kaya. Ya, belum tentu bisa punya uang 1 miliar. Padahal dia sarjana, ya kan? Kenapa? Bukan berarti teman-teman nggak kuliah juga, ya harus kuliah. Nah, yang paling penting adalah modal teman-teman. Bisnis atau investasi. Mau teman-teman sekarang bergerak di bisnis, mau bergerak di investasi, sekarang kalau misalnya profit ya, kita bahasanya tuh profit modal ya. Modalnya 50 juta sama modal 5 miliar. Sama-sama nih. Anggap aja profit per tahun 30%. Ya, 50% 5 ini apa namanya, ini udah kena bayar pajak, anggap aja bersih ya, udah bayar pajak dan lain-lain biaya-biaya, contoh tinggal 10%. Ya, dari 10% nih, dari 5 ini terkecil ya teman-teman, terkecil 10%, biar gampang hitungnya. 10% dari 5 miliar 500 juta. Ya, kaya lu punya duit 5 miliar, 10%-nya udah 500 juta. Kalau misalnya teman-teman 50 juta, modal 50 juta, ya kan? 10%-nya cuma 5 juta. Lah ini mah buat kebutuhan hidup aja susah. Pas-pasan. Makanya ada beberapa pengusaha-pengusaha yang dia mau keterbatasan modal, padahal dia pintar kerjanya, cerdas, pintar jualan. Tapi karena modalnya terbatas, dia cuma maksimal dapat duit 5 juta. Tapi orang-orang yang biasa ya, nggak terlalu cerdas-cerdas banget, tapi karena dia punya modal besar, dia setahun bisa dapat cuan minimal 500 juta. Berarti apa namanya, kesimpulannya adalah lu mau kaya bukan tergantung seberapa cerdas lu, tapi seberapa besar modal yang lu punya. Ya. Oke. Nah, sebelum itu, misalnya contoh, dan juga yang kedua teman-teman harus tahu adalah manajemen resiko. Nah, teman-teman harus tahu ini karena ini jawaban dari bisnis lu juga. Contoh misalnya, ya kan? Uang 5 miliar, ternyata teman-teman rugi. Ya ada yang namanya kalau ini untung nih, ini bahasanya untung nih. Nah, ini aku bahas adalah rugi.
Nah, kalau misalnya teman-teman untung ya, kalau untung selesai. Ini rumusnya. Ya. Tapi kalau rugi ya kalau teman-teman modalnya 5 miliar, ruginya juga gede secara persentase. Anggap ruginya bisa 80%. Wow, ngomong 80% ruginya. Ya. Dari modal 5 miliar anggap aja tinggal 1 miliar. Oh. Namanya bisnis itu bisa untung, bisa rugi, bro. Ya namanya juga bisnis. Nah, nggak masalah. Lu bisa kok, bisa dapetin duit 5 miliar lagi kok, gue percaya. Tapi membutuhkan waktu berapa lama? Dari uang 1 miliar ke 5 miliar lagi ke start utama, itu butuh waktu berapa lama? Coba dijawab. Ayo. Ayo, jawab. Berapa lama nih? Lu udah rugi dari 5 miliar jadi 1 miliar. Oke, kita harus balikin lagi modal kita jadi 5 miliar. Kira-kira butuh waktu berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Oke, 1 sampai 5 tahun. Berarti yang rugi apa? Teman-teman nggak rugi duit, tapi rugi waktu. Teman-teman kayak gini nggak rugi duit. Mungkin teman-teman expert, ya udahlah bang, namanya juga bisnis, kita modal 1 miliar, kita balikin lagi jadi 5 miliar, tapi waktunya habis. Teman-teman cuma punya waktu di dunia ini cuma 65 sampai 85 tahun kalau panjang umur. Kalau teman-teman hidup selalu untung rugi, teman-teman habisnya di waktu. Teman-teman mungkin yang namanya waktu itu kan teman-teman punya impian. Nah, impian itu mungkin, wah gue pengen tuh di masa tua tuh gue pengen menghasilkan 10 miliar. Pengen punya 10 miliar, 100 miliar. Tapi kalau teman-teman caranya kayak gini, teman-teman nggak bakalan bisa mewujudkan mimpi lu. Atau teman-teman pengen punya 2 miliar, 3 miliar. Nah, untuk mewujudkan mimpi, kita harus memiliki manajemen nomor 2 nih, manajemen resiko. Ya. Yang disebut manajemen resiko. Ya, manajemen resiko. Jadi yang namanya untung udah pasti untung. Rugi, rugi gimana? Minimal kalau rugi tuh balik modal, bro. Atau ya cuan-cuan dikit gak apa-apa, tapi terburuk pun kita masih balik modal. Tujuannya untuk apa? Supaya kita nggak restart lagi dari awal. Kayak teman-teman main game nih, main game capek nggak? Misalnya teman-teman dari level 1, level 2, level 3, level 4 gitu ya, ternyata mati gitu. Balik lagi level 1, ulang lagi, waktunya habis, nggak tamat-tamat. Tapi kalau misalnya teman-teman game sekarang kan, kalau dulu game di zaman dulu itu game level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 mati, lu balik lagi. Sekarang tuh game itu checkpoint. Teman-teman di level 1, level 2, level 3 mati, tetap di checkpoint level 3. Tinggal dilanjutin aja. Jadi kemungkinan cepet tamat tuh lebih cepet dibandingkan kalau teman-teman balik lagi. Makanya gue bilang ini adalah manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini ada yang di nomor 3 ya. Kita akan bahas di nomor 2, gimana caranya untuk jadi miliarder di cepet, tahu-tahu jadi miliarder. Nah, teman-teman harus namanya hutang. Loh, bang, kok miliarder kok ngajarin ngutang? Nah, kita bahas utang di sini nih, teman-teman. Ya, kok miliarder kok ngajarin ngutang? Nah, teman-teman bayangin deh, teman-teman untuk bisa punya uang 1 miliar dengan modal 50 juta tadi butuh waktu berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Oke, itu juga kalau untung terus, profit konsisten. Kalau rugi gimana? Balik lagi, restart lagi, balik lagi, untung, balik lagi, untung, balik lagi. Nggak sampai, impiannya nggak sampai-sampai. Nah, gua saranin buat teman-teman, berani aja hutang. Nah, tapi hutangnya jangan dipakai untuk konsumtif yang nilainya semakin turun, seperti mobil, motor, terus juga handphone, barang branded dan lain-lain, itu kan nilainya akan turun. Belilah teman-teman yang namanya properti. Kalau teman-teman ngutang, itu beli properti, tapi propertinya harus di bawah harga pasar. Kalau gua sendiri bisa 50%
30% kalau lagi hoki bisa 30%. Jadi contoh harga rumahnya itu 1 M, ya, gue bisa beli tuh cuma 300 juta. Kalau misalnya harganya 1 M, gue bisa beli tuh 500 juta. Jadi kalau contoh misalnya teman-teman dengan nilai namanya masuk ke limit kredit. Limit kreditnya anggap aja ternyata dari kerja dan bisnisnya, usaha ya, ternyata dapat limit kredit, ternyata bisa sampai 1 miliar. Nah, makanya teman-teman belajar di Miliarder Boy Club tujuannya untuk apa? Nah, teman-teman harus dapetin limit kredit. Ini juga nanti bisa tahu masuk ke aplikasi Griamu, itu teman-teman bisa dapat limit kredit nih sebelum teman-teman cari rumah. Nah, kebanyakan nih orang-orang itu cari rumah dulu, baru kredit. Cari rumah baru ambil kredit. Salah. Teman-teman cari dulu limit kreditnya berapa. Keluar 1 M. Keluar 1 M. Baru teman-teman cari rumahnya yang nilainya 1 M. Tapi teman-teman harus di bawah pasar. Kalau gua sendiri bisa 30-50%. Contoh misalnya dari harga 1 M teman-teman bisa nego-nego ternyata 300 juta belinya. Lagi hoki nih 300 juta. Cairnya 1 miliar contoh gitu kan. Atau cairnya 750 juta. Berarti kan teman-teman dapat cashback 500 juta. Ya terburuk 500 sampai 300 sampai 500 juta lah. Teman-teman udah dapat properti yang nilainya 1 miliar. Properti 1 M. Plus ditambah duit cash 500 juta. Jadi totalnya 1,5 miliar teman-teman. Dalam waktu ya paling pengajuan 3-6 bulan lah. Kalau nilainya besar, kalau cepet, kalau kecil 500 juta itu paling 1 bulan. Kalau teman-teman BI checking bagus dan lain-lain ya, nanti gue ajarin kok kayak gitu. Yang lain butuh waktu 2 tahun, 3 tahun untuk bisa dapat kayak gini. Tapi teman-teman cukup 3-6 bulan udah dapat segini. Nah, terus gimana Bang untuk bayar cicilannya? Ya disisihkan, misalnya cicilan bulanannya 1 M itu kurang lebih 10 juta. Ya, 10 juta dikali 12 berarti 120 juta. Ya, jadi yang dipakai ini 380 juta. Nah, ini lu bisa buat bisnis lagi. Nah, ini untuk cash flow bayarin. Nah, ini bisa lu sewain atau dibuat kosan. Pokoknya disewain, dikontrakin, lu bisa. Biaya sewa ini untuk biaya ke bank, bayarin bank. Tapi kan uang ini lu bisa pakai. Itu sebenarnya teknik lama lah ya. Ya kan, teknik lama. Nah, terus teman-teman, ya kan, kalau misalnya teman-teman pun memakai teknik ini kan adalah apa ya, buat anak muda gitu. Kenapa sih pada takut gitu berutang? Gitu. Bang, kalau kayak gitu kan bunganya Bang. Oke, kita bahas bunga. Bunga gitu kan. Bunganya mahal Bang. Misalnya bunganya ini sekitar 10% lah, anggap aja gitu ya. Sekarang kan lagi promo 3,4%. 10% bunganya. 10% teman, kecil. Kenapa kepotong sama inflasi? Inflasi udah separuhnya ya, 5%, 6% gitu ya. Udah tinggal 5%. Jadi teman-teman sebenarnya secara real, secara nilai, teman-teman tuh cuma kena beban 5% per tahun. Sekarang gue tanya sama lu, siapa yang mau minjemin lu, orang lain, investor, itu dengan bunga 5% per tahun? Kalau bukan bank. Ya, kalau bukan bank siapa yang mau ngasih? Lu misalnya cari investor kerjasama 10% per bulan, 5% per bulan, 5% ini per bulan. Gue modalin orang ini 5% per bulan. 3%, 2% itu udah lumayan lah ya per bulan. Kalau misalnya 5% per tahun loh. Ciami, ting-ting. Ya. Terus ada yang nanya, Bang, kok banyak orang yang kredit macet? Berarti alokasi dananya, biasanya orang tuh ketika ambil kredit, alokasi dananya tuh untuk beli mobil baru. Untuk, misalnya contoh, kebanyakan kesalahan orang kayak gini teman-teman. Kesalahannya adalah kredit macet. Yang pertama,
terlalu gede, makanya ambil yang panjang. Kredit itu kredit panjang, biar cicilannya murah. Yang kedua, ya ini aman, biar cicilan murah. Panjang nanti bisa dicicil pokok, ya, cicil pokok sebagian, bisa di pelunasan dipercepat. Oke. Yang kedua, kenapa banyak orang kredit macet? Ya kan? Karena beli mobil dulu, mobil baru, terus juga tas baru, handphone baru, gitu kan? Baru dibuat bisnis. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya utang, itu murni langsung buat properti. Resikonya nggak ada. Teman-teman, resikonya tuh ini balik modal. Nggak pernah kita kehilangan waktu di bisnis properti. Gue nggak pernah 7 tahun bisnis properti itu nggak pernah rugi sepeser pun. Yang ada terburuk pun gue balik modal. Jadi semoga teman-teman terbuka mindsetnya. Kalau misalnya informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungin DM gue di Instagram atau join ke Telegram channel gue. Semoga informasi ini tuh bermanfaat buat teman-teman. Thank you guys.